Menggelegar, PA 212 sentil Panglima TNI soal PKI. Kalau diizinkan masuk gawat ini. Mas Novel ini nggak belajar sejarah. Tadi sudah diceritakan oleh Profesor Asfi dan Profesor Kiki bahwa di dunia ini sudah tidak ada lagi ideologi komunis dalam praktek kenegaraan. Tadi disebutkan hanya Kuba dan Korea Utara. China saja sudah tidak lagi menggunakan konsep komunis dalam urusan ekonomi mereka. Nah, kalau kita mau lihat di Indonesia arahnya ke komunis, ya kita lihat saja apakah pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakannya itu otoriter atau mengarah pada komunisme. Yang terjadi menurut saya sebaliknya, pemerintah ini arahnya jelas, kebijakan politiknya adalah neoliberal. Jadi bertentangan dengan konsep komunis. Jadi menurut saya ini kan sebenarnya orang yang sedang berhalusinasi. Ada satu kelompok, kita melihat ini ada satu kelompok yang berupaya. Ideologi itu nggak bisa dihilangkan begitu saja. Ideologi itu akan terus berkembang. Ideologi baik secara senyap maupun terang-terang. Tapi kita melihat justru di Indonesia ini sudah mulai tampil terang-terangan ideologi komunis ini. Dan mereka sudah berani, anak cucu PKI, ya kan, mengekspos daripada kebangkitan PKI itu sudah sangat jelas. Baik. Itu omong kosong gitu. Kenapa? Karena partai ini kan sudah dibubarkan. Kemudian juga orang-orang yang menjadi anggota atau dituduh anggota itu sudah dibunuh. Ada 500.000 orang pada tahun 65, 66. Dan kemudian setiap tahun itu diadakan lissus untuk pegawai negeri maupun ABRI. Jadi tidak ada kemungkinan sama sekali bahwa partai ini akan bangkit kembali. Gitu. Okay. Kalau secara faktual, PKI sudah selesai. Sebagai ideologi tidak ada lagi di dunia ini. Kalau jualan komunis itu apa sih? Siapa yang ngerti? Gitu. Mereka yang paham itu hanya 60 ke atas. Kalau kita ngomong konteks yang lama. Iya. Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin menyentil Panglima TNI Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan PKI masuk TNI. Ada berbagai macam cara kembali. Kalau diizinkan masuk, keturunan PKI bisa merebut TNI yang jadi pertahanan terakhir negara, ucapnya. Novel mengatakan Andika mesti mengingat dulu ada sejumlah jenderal yang dibunuh PKI dalam tragedi 1965. Pentolan 212 ini juga menyinggung soal TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang mana berisi larangan komunisme. Memang sekarang belum ada yang berani menentang aturan itu, tapi tidak ada jaminan ketika sudah ada anak PKI di dalamnya. Novel mengatakan tidak ada jaminan anak PKI tidak meneruskan warisan perjuangan orang tuanya. Meskipun demikian, loyalis Habib Rizik itu memahami di dalam Islam tidak ada dosa turunan. Dirinya mempersilahkan anak PKI gabung ke TNI jika benar-benar taat agama dan tak berideologi komunis. Namun Novel Bamukmin juga mengingatkan kemungkinan terburuk jika yang terjadi justru sebaliknya. Sebut keturunan PKI, HTI, FPI bisa jadi TNI, pengamat bilang. Kalau anggota organisasi terlarang jelas. Pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Rianta blak-blakan menyatakan tidak hanya keturunan PKI yang bisa menjadi prajurit TNI, tapi HTI, FPI, dan organisasi terlarang lainnya. Seperti diketahui, Panglima TNI Andika Perkasa meminta keturunan PKI bisa mendaftar menjadi prajurit TNI. Stanislaus Rianta mengatakan bahwa keturunan anggota organisasi terlarang tak bisa disamakan dengan orang tuanya. Pasalnya, dosa orang tua tak bisa dibebankan kepada keturunannya. Menurut Stanislaus Rianta, harus ditekankan keturunan PKI dan organisasi terlarang lainnya tidak menganut ideologis yang bertentangan dengan NKRI. Hal itu menurut Stanislaus Rianta harus menjadi catatan khusus untuk Andika Perkasa. Selain itu, Stanislaus Rianta menilai bahwa kinerja Andika Perkasa cukup apik selama menjadi Panglima TNI. Tak hanya itu, Novel Bamukmin bilang anak PKI bisa rebut TNI sebagai pertahanan terakhir. Wakil Ketua Sekretaris Jenderal PA 212, Novel Bamukmin mewanti-wanti Jenderal Andika Perkasa yang berencana menerima anak keturunan PKI masuk sebagai prajurit TNI. Menurutnya, mereka bisa saja merebut institusi TNI jika terbukti masih menganut keyakinan komunisme. Ada berbagai macam cara kembali kalau diizinkan masuk, keturunan PKI bisa merebut TNI yang jadi pertahanan terakhir negara, kata Novel. Novel mengingatkan kembali peristiwa 30 September 1965 di mana sejumlah jenderal angkatan darat dibunuh masuk PKI secara sadis. Pentolan 212 itu juga menyinggung soal TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang mana berisi larangan komunisme. Memang sekarang belum ada yang berani menentang aturan itu, tetapi tidak ada jaminan ketika sudah ada
ada PKI di dalamnya. Novel mengatakan tidak ada jaminan anak PKI tidak meneruskan warisan perjuangan orang tuanya. Jika anak PKI sudah memegang jabatan, bisa saja mereka menantang TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Namun begitu, loyalis Habib Rizik itu memahami di dalam Islam tidak ada dosa turunan. Dirinya mempersilahkan anak PKI gabung ke TNI jika benar-benar taat agama dan tidak berideologi komunis. Keinginan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memperbolehkan anak keturunan PKI untuk gabung menjadi prajurit TNI mendapat dukungan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Hal itu seperti diungkapkan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, seperti dikutip dari Antara. Menurut Taufan, langkah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memperbolehkan anak keturunan PKI untuk bergabung menjadi prajurit TNI. Langkah itu dianggap sudah tepat. Membatasi anak keturunan PKI untuk menjadi prajurit TNI tak sesuai dengan aturan hukum dan konstitusi. Dikatakan Taufan, dalam kondisi disebutkan setiap orang memiliki hak yang sama dan tak boleh diperlakukan diskriminatif. Keputusan yang diambil oleh Panglima TNI dianggap Taufan sebagai jalan untuk membuka cakrawala atau pandangan baru dari semua pihak. Harapannya tidak ada lagi perspektif yang mengarah pada diskriminatif atau perbedaan. Seperti diketahui, pada masa Orde Baru banyak anak keturunan PKI atau yang belum tentu PKI dituduh PKI. Mereka kemudian tak bisa menjadi pegawai negeri sipil atau tak bisa melanjutkan sekolah. Majen TNI Purnawirawan Dedi Setia Budiman menanggapi sikap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang kini membolehkan keturunan PKI menjadi prajurit TNI. Jenderal Andika dianggap sedang terinspirasi dengan teori Jenderal Dudung Abdurrahman bahwa menghapus syarat keturunan PKI menjadi anggota TNI akan memuluskan jalannya menjadi capres di Pilpres 2024. Disebutkannya, keturunan PKI ada di mana-mana diakibatkan rezim Joko Widodo berhubungan dengan bekerja sama dengan Cina dan berpaham komunisme, Leninisme, dan Marxisme. Fakta partai politik pemenang pemilu adalah penampung keturunan PKI. Wajar anak keturunan PKI ada di eksekutif, yudikatif, legislatif, dan bahkan tak menutup kemungkinan ada di TNI Polri, kata Dedi. Kata Dedi, rezim saat ini menderita penyakit Islamofobia yang kerjanya mengadu domba umat beragama khususnya terhadap umat Islam. Fitnah kepada umat Islam, intoleran, radikal, teroris, jaringan, janji-janji bohong, menjauhkan nilai-nilai Pancasila, agama dalam kehidupan politik, memutarbalikkan sejarah dan sedang memiskinkan rakyat. Dedi, yang merupakan mantan staf Panglima TNI ini memahami bahwa Jenderal Andika Perkasa dilahirkan pada 1964 yang tidak melihat langsung kejamnya masa sebelum dan sesudah G30 SPKI. Dia menduga Andika tak pernah membaca sejarah kejamnya ideologi komunis di Indonesia. Lulusan Akabri angkatan 1975 ini menilai Andika termasuk orang yang memiliki hobi membesarkan otot atau binaragawan. Imbasnya, Andika justru abai terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila dan hal-hal mendasar lainnya. Wajarlah kalau Pak Andika Perkasa itu sebagai manusia lupa Pancasila, lupa pembukaan UUD 45, lupa dasar negara itu ketuhanan yang Maha Esa, lupa Sabta Marga, lupa Sumpah Prajurit, lupa dengan wajib TNI, lupa Sumpah Perwira, dan lupa kode etik perwira. Budi Bakti Wira Utama, kata Dedi. Sehingga kata Dedi, wajar jika Andika Perkasa lulus sebagai lupa sebagai Panglima TNI, sehingga lupa terhadap tugas pokok TNI, lupa bahwa Panglima-Panglima TNI sebelumnya adalah para pejuang anti komunisme. Dedi menyebutkan Andika juga lupa bahwa terorisme sebenarnya sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, dan saat ini dilakukan oleh komunisme dengan tujuan mendirikan NKRI yang berdasarkan komunisme.